Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Vanessa Regar, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi Manado, dari kelas 2B5 dengan NIM 210611020321. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai uji data hipotesis berbasis SPSS, mata kuliah Statistik Bisnis, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Baik, pada saat ini kita masuk ke dalam inti pembahasan, dan pembahasan yang akan kita bahas pertama, pengenalan SPSS, kedua chi-square, ketiga penyusunan tabulasi silang, keempat aplikasi uji beda dua sampel, kelima aplikasi uji komparasi rata hitung berbagai kasus, dan yang terakhir analisis of variance atau ANOVA dan pendekatan MANOVA. 1. Pengenalan SPSS. SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences atau paket statistik untuk ilmu sosial. Versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Normani, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan profesor emeritus ilmu politik di University of Chicago. Dan SPSS ini digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen data atau seleksi kasus, penajam file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data atau kamus metadata ikut dimasukkan bersama data. Juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Kedua, chi-square. Uji chi-square atau dikenal juga di Indonesia sebagai uji chi kuadrat adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Secara umum, uji chi-square dapat digunakan untuk menguji pertama, uji X kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau independency test. Kedua, uji X kuadrat untuk homogenitas antara subkelompok atau homogeneity test. Yang ketiga, uji X kuadrat untuk bentuk distribusi atau goodness of fit. Berikut syarat model uji chi-square. Syarat yang perlu dipahami sebelum melakukan uji chi-square adalah sampel yang digunakan harus berukuran besar dan memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi bernilai 0. Kedua, apabila bentuk tabel kontingensinya adalah 2x2, maka tidak boleh ada satu sel pun dari frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalkan 2x3, maka jumlah sel frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan sel. Dalam melakukan uji chi-square terdapat beberapa syarat sampel lainnya yang wajib dipenuhi, yaitu 1. Penentuan sampel untuk observasi harus dipilih secara acak. 2. Semua pengamatan dilakukan dengan independen. 3. Setiap sel hanya berisi satu frekuensi harapan. Dan yang terakhir, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Pembahasan ketiga, tabulasi silang. Tabulasi silang atau cross steps adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Untuk itu ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel silang agar hubungan antara variabel tampak dengan jelas. Untuk itu, maka dalam analisis cross steps digunakan analisis statistik, yaitu chi kuadrat atau chi-square, yang disimbolkan dengan X kuadrat. Kegunaan analisis tabulasi silang adalah dalam menyelesaikan permasalahan analisis data. Dan manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang, khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota adalah
Pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Pembahasan keempat, aplikasi uji beda dua sampel. Uji beda rata-rata dengan sampel saling bebas atau independent sample test adalah uji statistik parametrik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean dua kelompok data yang independen atau tidak terkait. Kita bisa lihat contoh di bawah ini beserta dengan tabel yang telah ditampilkan. Pembahasan kelima, compare mean. Aplikasi uji komparasi rata-rata hitung berbagai kasus atau comparison mean. Analisis perbandingan rata-rata atau compare mean digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Prosedur mean ini digunakan untuk menghitung subgrup rata-rata dan hubungan univarian untuk variabel dependen dengan kategori pada satu atau lebih variabel independen. Sebelum melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus, langkah awal adalah mengaktifkan SPSS sehingga menampilkan halaman SPSS Statistics Data Editor. Berbagai analisis yang ada dalam uji ini terdapat pada menu Analysis, kemudian Compare Means seperti gambar di bawah ini. Berikut langkah pengerjaan untuk melakukan analisis means. A. Buat tabel data. B. Klik menu analis, kemudian compare means. C. Pilih means dan kemudian akan muncul tampilannya. D. Klik options jika akan melakukan pemilihan subprosedur yang multisum, number of cases, mean, median, group median, standard error of the mean, minimum, maksimum, range, dan lain-lain. E. Pilih sel statistics untuk memasukkan daftar analisa yang dipilih. Dalam kasus ini digunakan analisa untuk mencari means, number of cases, dan standard deviation. Aktifkan checkbox ANOVA dan test for linearity jika diperlukan. Dan yang terakhir, klik OK untuk melihat hasil analisa. Kita masuk dalam pembahasan terakhir yaitu Analysis of Variance atau ANOVA dan pendekatan MANOVA. Analysis of Variance atau ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan Independent Sample Test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Dan berikut ada jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel responsen atau dependent variable atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Univariate. Yang pertama, univariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya satu. Kedua, univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada dua, sedangkan variabel terikat ada satu. Yang terakhir, univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari dua, sedangkan variabel terikat ada satu. Multivariate. Pertama, multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Kedua, multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada dua, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Yang ketiga, multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari dua, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Jenis lain yang menggunakan prinsip ini adalah yang pertama, repeated measure analysis of variance, kedua, analysis of covariance atau ANCOVA, yang terakhir, multivariate analysis of covariance atau MANCOVA. Multivariate analysis of variance atau MANOVA. MANOVA adalah generalisasi dari analisis varian untuk situasi di mana ada beberapa variabel independen dengan mengukur beberapa variabel dependen.
Peneliti dapat meningkatkan kemungkinan perubahan yang dihasilkan oleh perlakuan yang berbeda-beda dan interaksi-interaksi yang berbeda, tetapi meningkatkan kompleksitas analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji MANOVA sebelum menggunakan uji tersebut. Dan terdapat uji prasyarat. Yang pertama, uji homogenitas varian, kedua, uji homogenitas kovarian. Adapun kaidah menentukan hasil uji berdasarkan F-hitung yang berarti, pertama, jika taraf signifikan kurang dari sama dengan nilai 0,05, maka H diterima dan H ditolak, yang berarti rata-rata kedua perlakuan mempunyai kesamaan secara signifikan. Yang kedua, jika taraf signifikan lebih dari sama dengan nilai 0,05, maka H ditolak dan H diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan berbeda secara signifikan. Berikut kegunaan dan kelebihan MANOVA. MANOVA digunakan untuk mengetahui apakah vektor rata-rata populasi sama, dan jika tidak sama, komponen rata-rata mana yang berbeda secara nyata. Karena kemampuannya untuk menganalisis beberapa pengukuran variabel terikat secara simultan, MANOVA memiliki kelebihan. Yang pertama, menyediakan kontrol tingkat kesalahan eksperimen ketika terjadi beberapa derajat interkorelasi di antara variabel terikat. Kedua, menyediakan statistik yang lebih kuat dari ANOVA ketika variabel terikatnya berjumlah 5 atau kurang. Dan berikut langkah analisis MANOVA dengan SPSS. Pertama, klik analis, lalu general linear model, kemudian multivariate. Kedua, masukkan variabel nilai ujian kelas A dan kelas B ke kolom variabel dependent. Dan yang ketiga, masukkan variabel metode ke dalam fixed factor atau S. Keempat, klik tombol option, pilih descriptive, homogeneity test, dan estimate of effect size, dan kemudian klik continue. Kelima, klik contrast, pada kolom change contrast, pilih metode simple, kemudian klik tombol change, lalu klik continue. Keenam, klik tombol plots, masukkan variabel metode dalam horizontal axis, kemudian klik tombol add. Dan yang terakhir, klik continue dan OK. Hasil output analisis MANOVA dengan SPSS. Tabel deskriptif statistik menjelaskan rata-rata dan standar deviasi dari nilai ujian pada kelas A dan B. Metode pertama memperoleh rata-rata lebih tinggi pada kelompok kelas B sebesar 55,7, sedangkan metode 2 juga lebih tinggi pada kelompok kelas B dibandingkan pada kelompok kelas A. Pada kelompok kelas A memperoleh rata-rata dengan metode 1 sebesar 43,5 dan metode 2 hanya 37,25. Pada pembahasan kali ini terdapat kesimpulan, yaitu setelah dilakukan proses pengolahan data melalui program SPSS 20, dapat diketahui bahwa yang pertama, uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov-Asimsik berdasarkan perhitungan standardized residual sama dengan 0,442, berarti nilai SIK lebih dari 0,05, berarti H0 diterima, H1 ditolak, maka dapat dikatakan data tersebut normal. Kedua, uji validitas butir-butir dalam alat ukur kualitas pelayanan, seluruhnya di atas 0,187 sehingga dinyatakan valid, serta uji validitas yang dilakukan pada kepuasan konsumen sebesar 0,703 yang lebih besar dari 0,187 sehingga data tersebut dinyatakan valid. Yang ketiga, uji reliabilitas yang dilakukan terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen sebesar 0,792 lebih besar dari R-table sebesar 0,7 sehingga dikatakan reliable. Yang keempat, hasil korelasi data sebesar 0,703 yang artinya mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan memiliki korelasi kuat dan signifikan dengan tingkat kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, hasil analisis koefisien regresi linier sederhana, hasil perhitungan SPSS menghasilkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan min 0,118 tambah 0,991x, dengan demikian H0 ditolak dan H diterima, di mana koefisien bernilai positif, yang berarti terjadi pengaruh positif antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Semakin meningkat tingkat kualitas pelayanan, maka semakin meningkat pula kepuasan konsumennya. Demikianlah pemaparan materi dari saya, dan berikut ada referensi yang telah saya ambil pada pembahasan kita kali ini.
Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata penulisan yang telah saya buat pada pemaparan materi kali ini, biar kiranya materi yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua.